orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu di mana doa sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dari selesainya waktu asar sampai nanti menjelang waktu maghrib atau waktu berbuka puasa adalah waktu di mana sangat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah doa. Dan bila perlu sesekali kita berkumpul bersama istri, bersama suami dan anak-anak kita. Apa itu? Memanjatkan doa bersama-sama, memohonkan apa keinginan, hajat dan niat yang kita inginkan di bulan Ramadan ini. Apalagi setelah 30 hari bulan Ramadan ini adalah waktu yang amat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Kalau bisa mulai dari hari pertama Ramadan sampai hari yang terakhir kita berbeda-beda doanya. Jangan tetap itu saja doanya. Kita perbanyak doa. Hari ini kita minta doa misalnya supaya diijabah bisa berangkat umroh, besok diijabah supaya bisa berangkat haji, besok lagi diberikan umur yang berkah, besok lagi. Dan selama 30 hari Ramadan ini berbagai macam doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahmat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Quran ini adalah benar sebagai petunjuk di dalam kehidupan, karena suatu saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita selamat dan sampai kepada tujuan itu, maka ikutilah petunjuk yang bernama Al-Quran. Di dalam surah Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah berikan dua petunjuk jalan, yaitu jalan kebaikan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kitalah yang memilih jalan ini. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk berbuat. Allah tidak pernah memaksa hambanya untuk makan berapa kali sehari, minum berapa kali sehari. Kitalah yang memilih. Maka kelak kalau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam nerakanya bukan karena Allah ingin dia masuk neraka, tetapi kenapa Allah memasukkan kelak hamba-hamba Allah itu ke dalam nerakanya? Karena memang dulu ketika dia di dunia dia memilih amal-amal yang bisa menghantarkan dia ke neraka Allah, maka karena itulah Allah memasukkannya ke dalam neraka. Sebaliknya juga begitu. Wahai pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati oleh Allah, apabila ada kelak di hari akhirat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam surganya, bukan berarti karena Allah ingin dia masuk surga, tidak, tetapi karena memang dulu ketika dia berada di dunia dia memilih amal-amal dan beramal dengan amal yang bisa menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena amalnya itulah maka Allah memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pendengar hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini bukan hanya mengajarkan kita bagaimana cara beribadah, tetapi mengajarkan kita juga bagaimana cara berekonomi dan bertransaksi jual beli. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Ini jelas. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bertransaksi dengan yang ada di dalamnya terkategori riba. Begitu juga di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran ini, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana harus berpolitik secara Islam dan bernegara secara Islam. Di dalam surah Al-Maidah dengan jelas Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Di surah Al-Maidah juga Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun." Dan di surah Al-Maidah juga Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan maka mereka terkategori sebagai orang yang fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka terkategori sebagai orang-orang yang zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terkategori sebagai orang-orang yang kafir. Pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Quran ini Allah turunkan tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara membayar zakat, bagaimana tata cara bernegara, bagaimana tata cara hubungan politik luar negeri, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenapa Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap. Mari kita lihat, tidak ada kitab suci agama lain yang selengkap daripada Al-Quranul Karim, yang selengkap daripada Islam. Oleh karena itu, patutlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menurunkan kepada kita kitab suci yang mulia sebagai pedoman hidup kita,
sebagai tunjuk hidup kita untuk bisa nanti sampai kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua manusia ini akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita di dunia ini hanya sementara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, bagaimana kamu menjadi orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dulu kamu tidak pernah ada. Lalu kemudian Allah mengadakan kita. Lalu kemudian Allah kembali meniadakan kita. Lalu kemudian kita dihidupkan Allah kembali nanti di yaumil hisab untuk dimintai amal pertanggungjawabannya. Apakah kita akan dimasukkan ke surga Allah ataukah dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal-amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kalau ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tersesat di dalam hidupnya, maka kembalilah kepada Al-Qur'an, kembalilah kepada fitrahnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena memang Quran ini adalah panduan di dalam kehidupan kita. Apapun permasalahan kehidupan kita di dunia ini, maka mari kita cari solusinya di dalam Al-Quran, kita cari solusinya di dalam petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini adalah bulan yang Allah muliakan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang mulia? Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Itulah kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran, memahami isi Quran, dan mengamalkan isinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahru Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan sebagai penjelasan-penjelasan di dalamnya terdapat di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Oleh karena itu, pendengar sentuhan kolbu, kalau kita ingin mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka bacalah Al-Quran. Maka insya Allah kita akan melihat dengan jelas mana-mana yang hak dan mana-mana yang terkategori batil. Kemudian juga di bulan Ramadan yang mulia, Allah menjadikan Quran ini sebagai petunjuk dan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahri." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia. Tahukah kamu itu apa malam yang mulia? Itulah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, Quran ini Allah turunkan pada malam yang mulia, itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kata Rasulullah SAW malam ini akan berada di 10 malam yang terakhir, atau malam yang dimana kaum muslimin banyak beriktikaf. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak amal ibadah di 10 malam yang terakhir dengan mengencangkan ikat pinggang beriktikaf di masjid, mencari malam-malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam yang ganjil, yaitu di malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Karena para ulama mengatakan tidak setiap tahun malam Lailatul Qadar itu turunnya sama. Mungkin kalau di tahun lalu Lailatul Qadar itu turun di malam 21, bisa jadi di tahun ini malam 23 atau malam 25, 27 ataupun malam 29. Oleh karena itu, mari kita di bulan di mana di bulan ini Allah menurunkan Quran, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita mentadarus Al-Quran, mudarasah Quran. Karena Rasulullah SAW yang mulia, kalau di malam Ramadan setiap malam ditemui oleh malaikat Jibril. Setiap malam malaikat Jibril turun ke muka bumi ini apa? Untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Apa aktivitas yang mereka lakukan? Mudarasah Quran, yaitu tadarus Quran. Bukan hanya sekedar membaca bahasa Arabnya, tetapi juga memahami isinya, kemudian kita mengamalkan isi daripada Al-Quran. Agar apa? Agar kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran yang mulia, dan Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Pendengar sentuhan kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah sebagai pembuka bagi kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GIS, itu dia untuk tasya pembuka dari Alusan kita ya, dengan tema Al-Quran, petunjuk dan pedoman hidup. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi untuk membacakan pertanyaan sahabat GIS. Tetaplah bersama kami di Sentuhan Kolbu spesial Ramadan yang disponsori oleh Bank Sumet Syariat dan didukung oleh Toko Prima Jaya.
Sponsor itu kan. Sponsor. Iya. Dan umumnya. Mochi emas bisa loh mulai dari ukuran 5 gram saja. Kalau mau gade emas, prosesnya mudah, biaya murah, cepat hasilnya. Hadiah hari ini. Kebutuhan dan rasa badan Anda. Tenang aja. Keripik. Pisang. Kemarin pun dia ini. Untuk informasi lebih lanjut, Ada penyiar. Dikasih 2 berarti sama penyiar 1. Enggak lah, nggak mau pulsa kok cuma sedikit kayak gitu nggak apa ambil. Ibu Nona. Kalau banyak baru aku ambil. Ya kalau sebungkus pula mau dijemput Iya kan? apa malas Iya. lagi. Siap Ah cuma sebungkus katanya kan. Berarti jadi yang jadi coba. Ini pun. Oh yang oh ini yang malas-malan. Menu yang di situ hapus kakak dan jadi yang kecil. Tapi samanya manis dingin gula barbot terus ada melek coba sosok. Bikin aja lah semua udah. Masuk kita Ustaz. Boleh. Udah ada Masuk kita Ustaz. boleh. Udah ada Baik. Assalamualaikum satu hang kalbu. Iya, dengan siapa di mana ini? Iya, Pak Harahap di sana. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Iya. Iya, Bang. Dulu saya waktu kecil, ya masih muda orang tua saya. Foto-foto di rumah. Foto-foto di rumah.